Gelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau dipersentase, terdapat gelembungan untuk 02 80%. Soal ini juga dibenarkan oleh Bawaslu. Dari hasil temuan Bawaslu, jumlah pelanggaran dan kecurangan pemilu itu jumlahnya mencapai ribuan. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS, adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Merespon berbagai kecurangan itu, banyak elemen masyarakat yang menolak hasil pemilu dan bahkan mendesak agar pasangan 02 itu didiskualifikasi dan Jokowi sebagai biang kecurangan dan kekacauan itu diminta mengundurkan diri. Ya kalau tidak mau mengundurkan diri, dimakzulkan saja. Salah satu pernyataan yang sangat keras itu disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI dari Polri di Jakarta. Mereka hari Sabtu kemarin tanggal 17 Februari 2024 berkumpul di museumnya Bang Yos, ini Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, dan yang membacakan tuntutan itu dan pernyataan sikap adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi, mantan Wakil Panglima TNI. Pertama, Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU
tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02, selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Dengan situasi semacam itu, kita bisa jadi paham mengapa Prabowo dan Gibran itu terlalu cepat mengklaim kemenangan dan ingin buru-buru merangkul oposisi. Bisa dipastikan jika KPU tetap ngotot memenangkan pasangan Prabowo Gibran dan kemudian mereka ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, maka basis legitimasinya secara politik, apalagi secara moral, ini sangat-sangat rendah. Pemerintahan semacam itu rawan dijatuhkan, apalagi kalau kubu oposisi di parlemen sangat kuat. Jadi pasti yang jadi target pertama dulu adalah merangkul kubu oposisi. Dan ini PDIP yang jadi target utama. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian juga di partai-partai pendukung paslon 01 pendukung Anies yang juga akan dicoba dirayu dan dirangkul. Sikap Anies yang sejak awal menyatakan akan tetap di jalan perubahan atau dengan kata lain menolak dirangkul masuk kabinet adalah keputusan yang tepat, terhormat, dan yang itu membuat Anies itu semakin berbeda dengan Prabowo. Dia tidak akan mengkhianati para pendukungnya yang kalau dalam bahasa Prabowo kan akan timbul tenggelam bersama para pendukungnya. Ini kan kalau pendukungnya Anies kan juga ini sampai berdarah-darah mengerahkan segala upaya, pikiran, tenaga, waktu, dan juga harta bendanya itu untuk mendukung perubahan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Saya Harsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.